Ya, kabut asap kian pekat. Saya masih bersama Sutopo Purwonugroho dari BNPB dan juga Pak Yunus Subagio dari BMKG. Pak Sutopo, sebentar dulu saya mau ke Pak Yunus dulu nih. Pak Yunus, berapa sebetulnya partikel debu yang sekarang dialami atau dihirup oleh warga-warga di sejumlah provinsi di Sumatera dan juga Kalimantan ini? Ya baik, jadi untuk beberapa lokasi tentu beda-beda ya, konsentrasinya beda-beda yang terjadi di sana. Tingkatannya? Tapi tingkatan yang lebih mudah berbahaya atau tidak itu terinfokan melalui display kita yang ada di lapangan. Ya mungkin gitu bisa ditunjukkan ya. Pak. Seperti contoh Jambi. Jambi sudah berbahaya. Ya, karena kamera bisa didekatkan. Udah sangat Jambi besar. Sudah berbahaya. Artinya ungu, kan? Warna yang paling atas itu ungu. Adalah ungu yang menunjukkan partikel debu itu sudah berbahaya dan sangat merusak kesehatan. Artinya paling bawah itu adalah mungkin udara yang masih bagus ya. Yang hijau, yang hijau paling bawah begitu ya. Jambi sekarang sudah sangat berbahaya berarti. Itu berapa kali lipat Pak dari udara normal partikel debu yang ada? Tepatnya tidak saya enggak. Artinya bisa berlipat-lipat dari seharusnya. Dengan informasi kita yang konsentrasi diubah jadi warna-warni untuk memudahkan user melihat, oh sudah merah, oh masih hijau. Nah itu yang kita infokan sehingga akan sangat mudah kawan-kawan di lapangan, orang-orang di masyarakat untuk melihat, oh udara kami ini di sekitar sini sudah begini. Sudah level paling atas buruknya. Ada sih, jadi kalau baik itu sampai nilai 50 indeksnya, jadi kalau yang sudah berbahaya itu lebih dari 350. Ya, Pak tadi kan kita berbicara juga soal angin ini yang membawa asap gitu. Selain asap, partikel debu ini juga bisa dibawa terbang oleh angin dan terhirup oleh warga-warga lain di wilayah-wilayah atau provinsi lain. Betul. Jadi kebetulan saat ini angin itu dari tenggara ke arah barat laut ya, barat daya. Jadi atau agak dari selatan ke arah ke utara gitu, sehingga angin itu sejajar dengan kira-kira sejajar dengan pulau Sumatera. Nah, akibatnya apa? Kalau ada kebakaran misalkan di provinsi lain dari Pekanbaru dan Jambi di selatannya seperti Lampung dan Sumatera Selatan, maka asapnya atau partikelnya itu bisa terbawa ke arah sana, ke arah provinsi lain yang di dekatnya begitu, Jambi dan Pekanbaru semacam itu. Makanya sekarang walaupun di Pekanbaru titik apinya sudah mungkin sangat minim sekali, sudah sedikit, tapi asapnya itu masih pekat-pekat saja sampai lapangan terbangnya ditutup kan kemarin ada beberapa penerbangan dibatalkan dan seterusnya. Ya itu tadi karena terbawa oleh angin ke tempat yang itu. Nah kalau nantinya anginnya bisa lebih cepat, itu mungkin akan segera malah ke laut, ke tempat lain. Malah ke laut mungkin ya, dan kita harapkan seperti itu ya. Pak Sutopo, ini artinya adakah terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah Pak untuk memadamkan api dan juga menghilangkan kabut asap? Karena selain kabut asap ternyata ini partikel debu yang harus terpaksa dihirup oleh warga ini sudah sangat-sangat berbahaya Pak Sutopo. Kalau dari strategi pemadaman, maka karena central gravity asap itu kan semua dari Oki, Sumatera Selatan, sehingga kekuatan akan kita geser dan bahkan 3 helikopter waterbombing sudah ditempatkan di Oki, demikian juga personil TNI ditambah untuk melakukan pemadaman yang ada di Ogan Komering Ilir maupun di Musi Banyuasin. Jadi itu yang akan kita lakukan dan beberapa pesawat atau helikopter yang ada di daerah lain untuk sementara kita geser, tidak semua kekuatan kita geser, tetapi sebagian kita geser untuk kita lakukan pemadaman di titik api. Kemudian juga kita akan memaksa pihak perusahaan agar mereka membangun sekat kanal yang ada di wilayahnya, termasuk untuk memompa sekat-sekat kanal yang ada dari sungai-sungai yang ada, sehingga itu kita lakukan, termasuk kita lakukan juga terhadap korporasi yang ada di Jambi. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan,
Jadi dalam hal ini ditangani oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Mereka melakukan pelayanan secara mobile dengan memberikan perawatan, bantuan masker kepada masyarakat. Dan ya sebagai informasi aja Mbak, ini total masyarakat Indonesia yang terdampak oleh asap ini, terpapar langsung oleh asap itu lebih dari 40 juta jiwa. Lebih dari 40 juta jiwa. Pak, kemarin kita juga mendapatkan wawancara dari seorang warga di Sumatera yang mengatakan hingga hari ini itu tidak ada masker yang memenuhi standar, yaitu masker N95 yang diberikan oleh pemerintah kepada warga. Mereka harus menggunakan masker yang sebetulnya tidak standar. Dan bahkan mereka sekarang membeli tabung oksigen untuk bisa bernafas tanpa sesak. Iya betul. Jadi memang sebagian besar masker yang didistribusikan, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari dunia usaha dan NGO yang ada, sebagian besar adalah masker yang biasa, yang warna hijau tipis itu. Dan yaitu cukup mengurangi, tetapi yang ideal atau yang layak memang masker yang N95. Nah dalam hal ini meskipun sudah ratusan ribu juga sudah dibagikan ke 6 provinsi, memang kebutuhan artinya distribusinya belum ke semua masyarakat. Dan kita tetap terus mengimbau agar semua bantuan yang terkait dengan masker, agar masker yang diberikan adalah yang N95 tadi, yang memang lebih bagus kualitasnya. Itu kalau kita beli di pasaran di Jakarta itu 170.000 sampai 200.000 isi 20 pieces. Nah itu yang harus kita lakukan. Bahkan kemarin juga kita menyampaikan ke Kementerian Kesehatan, kalau Kementerian Kesehatan tidak memiliki dana, maka silakan mengajukan ke BNPB, karena BNPB punya dana siap pakai, sehingga dari BNPB akan menyerahkan uang sesuai kebutuhan kepada Kementerian Kesehatan. Selanjutnya Kementerian Kesehatan mengadakan masker dan mendistribusikan kepada masyarakat di daerah-daerah yang terdampak tadi. Ya, Pak Sutopo, ini sedikit saja. Kalau Anda katakan sudah 40 juta, tidakkah sebaiknya ini mungkin warga dievakuasi saja begitu, sehingga dikosongkan saja wilayah-wilayah yang sudah terpapar kabut asap? Wah, tidak mungkin Mbak Rike kalau harus mengosongkan 6 provinsi. Jadi banyak masalah kalau semua harus dievakuasi keluar tadi. Keluar kemana? Ke Sumatera Barat, wilayah Sumatera Barat juga sebagian sudah terkena asap. Yang harus dilakukan adalah kapal-kapal laut KRI dan tinggal sementara di kapal begitu mungkin? Nah, kapal semuanya juga asap. Selat Malaka itu semua terkepung asap sudah hampir 3 minggu ini. Jarak pandang juga sangat pendek. Nah, yang bisa dilakukan terutama untuk kelompok rentan. Kelompok rentan itu adalah para bayi, balita, ibu hamil, kemudian masyarakat yang memiliki riwayat penderita pernapasan seperti asma. Itu harus ditempatkan atau dievakuasi ke tempat-tempat yang lebih baik. Dalam hal ini suatu ruangan, kemudian juga ada pembersih udara, dan di sana juga diberikan pelayanan kebutuhan dasar yang menyangkut makanan, minuman, gizi, dan sebagainya. Ya. Ini harus segera dilakukan, sebab kalau tidak, dampak ISPA itu memang tidak seketika saat itu, tetapi akan terakumulasi. Jangka panjang. Dengan kondisi, iya betul, apalagi kalau ISPU, ya, yang dinamakan ISPU itu Mbak, ya. ISPU itu normal atau sehat, itu jika antara 0 sampai 50 mikrometer per meter kubik. Ya. Mikrogram per meter kubik. Ya, nah, sementara kalau level belayar, bahkan ada yang lewat 1.000 kalau saya tidak salah. Iya, ambang batas minimum untuk level beraya itu 350. Jadi kayak Palangkaraya, Jambi, Pekanbaru sudah sangat pekat sekali. Nah, ya. Dengan terakumulasi ke dalam paru-paru pernapasan itu pasti memiliki pengaruh kesehatan. Dan kalau kita lihat sudah lebih dari 40.000, ya. 400, data kami lebih dari 200.000 masyarakat yang terkena sakit ISPA. Ya. Baik, Pak Sutopo, terima kasih informasinya dan selamat untuk terus bekerja Pak untuk berusaha mengatasi masalah kabut asap. Ya, mohon doa restu semoga segera bisa kita atasi kebakaran hutan yang ada di 6 provinsi, tetapi sejak 3 hari ini justru kebakaran hutan atau hotspot paling banyak timbul di Kalimantan Timur. Artinya di Kalimantan Timur pun juga kebakaran hutan dan lahan juga terjadi. Ya, ya. Terima kasih Pak Sutopo atas informasinya. Terima kasih. Ya, ini 4
juta orang yang terpapar kabut asap dan tadi Anda katakan partikelnya itu sudah di ambang batas. Ini kan artinya memang betul-betul harus penanganan dan kerja ekstra keras dari pemerintah ya Pak ya. Nah, ya Pak, selain kemudian partikel debu yang harus diwaspadai begitu Pak, apa informasi dari BMKG yang mungkin bisa untuk membantu pemerintah menangani atau mencari terobosan baru dalam penanganan? Ya, jadi salah satu kegiatan yang bisa mengurangi asap itu kan adanya air. Air itu ada dua hal, bisa untuk waterbombing maupun untuk membasuh atmosfernya itu sendiri. Misalkan dengan teknologi hujan buatan misalkan. Nah makanya BMKG berkoordinasi dengan kawan-kawan kementerian lembaga lain itu selalu menginfokan mana-mana wilayah-wilayah yang potensi awannya ada gitu ya. Walaupun awannya masih kecil-kecil, belum masif gitu ya, masih sepotong-sepotong itu ada, seperti mungkin di Kalimantan Barat atau di mana, sehingga di situ kawan-kawan dari kementerian lain yang kayak dari BPPT bisa melakukan kegiatan mereka gitu. Kegiatan jadi selalu untuk kita infokan itu. Selalu agar mungkin bisa hujan itu awan itu bisa mungkin diarahkan untuk dikumpulkan dan kemudian disemai begitu ya agar turun hujan di daerah-daerah titik api. Dengan skala kecil ya, skalanya mikro ya gitu. Ya, baik. Ya, Pak Yunus, terima kasih atas informasinya. Begitu pasti kita tunggu terus informasi atau data dari BMKG mengenai cuaca karena ini sangat penting buat warga yang terutama yang terpapar kabut asap. Terima kasih Pak Yunus sekali lagi. Terima kasih Mbak. Telah berbincang bersama kami. Ya, pemirsa, demikian dialog mengenai kabut asap semakin pekat. Kami masih mempunyai sejumlah informasi lain untuk Anda, tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.